Halo guys, welcome back to Melek Grafis. Konten yang membahas seputar sport grafik dan graphic design. Pada kali ini gue akan sedikit share tips dan trik bagaimana membuat karya desain kalian terlihat lebih dinamis dan lebih sinematik. Oke, tanpa berbasa-basi, teman-teman yang sudah menemukan channel ini, silakan teman-teman di like, di komen, dan di subscribe. Kedepannya kita akan share tips yang lebih menarik lagi proses pembuatan spot grafik. Pernah nggak sih teman-teman melihat sebuah karya desain yang karakternya seperti ini? Focal point-nya itu adalah kepala yang cukup besar, kemudian di bawahnya pemain yang lebih kecil. Sering kita menemukan karya seperti ini dan itu sebenarnya tidak salah dan itu tergantung dari si pembuatnya atau si desainnya. Tapi yang disingkatkan penjelasan adalah bagaimana membuat karya kalian itu tampak lebih dinamis dan lebih enak dilihat gitu. Mungkin bagi kalian yang melihat desain-desain ini akan terlihat sedikit monoton karena emang tekniknya seperti ini saja gitu. Nah, kali ini gue akan share pada kalian tips cara bukan komposisi agar desain kalian itu terlihat lebih dinamis. Caranya adalah teman-teman tinggal memahami konsep komposisi. Komposisi ini sangat penting dalam proses pembuatan karya seni, dan komposisi ini merupakan aturan yang tentu saja akan membuat karya teman-teman menjadi lebih menarik dan dinamis. Komposisi ini saya ambil dari contoh dari karya Mitch Lewis, saya sebagai contoh. Jadi di sini kita pelajari dulu untuk jenis-jenis komposisi. Komposisi itu sendiri kurang lebih banyak, tapi komposisi ini bukan aturan baku. Komposisi ini bisa teman-teman langgar sesuai dengan tema yang akan kalian buat. Nah, komposisi yang pertama ada yang namanya full object. Komposisi ini komposisi yang biasa dibuat dalam pembuatan karya seni. Jadi komposisi ini umumnya menghasilkan karya yang seimbang. Di komposisi roll object ini kita harus menentukan pusat-pusat yang akan menjadi focal point yang sangat dibaca oleh si pelihat. Jadi kita akan tentukan poin-poin pertama untuk penekanan yang akan terbaca lihat. Nah, biasanya di roll object ini sudah ada bagian-bagiannya. Jadi titik-titik inilah fokus akan karya seni. Biasanya di roll object ini di bagian-bagian ini maka akan diarahkan menjadi lebih enak dilihat. Kemudian ada gagang spiral, ada diagonal, banyak ya contoh komposisi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, namun dalam proses pembuatannya teman-teman mungkin masih bingung, nanti saya akan jelaskan di sini. Kemudian teman-teman juga perlu memahami yang namanya kolor harmoni. Nah, kenapa sebuah karya seni akan terlihat bagus dari segi pewarnaan? Karena mereka menggunakan beberapa kolor harmoni. Di sini kolor harmoni itu sudah ada kaidahnya, ada kromatik, ada komplementer, ada split komplementer, dan dianik. Oke. Nah, mungkin di next sebelum selanjutnya akan gue jelasin proses dari teori warna itu sendiri. Kemudian di sini juga teman-teman kalau bisa memahami psikologi dari warna. Di sini
Jadi warna itu memiliki arti masing-masing seperti hitam artinya apa, biru apa, kuning apa, dan teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri psikologi warna. Banyak artikel-artikel yang menjelaskan mengenai teori warna. Dan bagi orang awam mungkin ini belum paham, tapi bagi seorang yang memiliki basic ada graphic design atau sekolah graphic design, itu pasti teman-teman akan paham arti dari psikologi warna. Setelah teman-teman paham dari psikologi warna ini, saya juga akan jelaskan cara penggunaan treatment memilih warna. Itu di sini ada cara 50%, 30%, dan 10%, di mana 30% ini sebagai warna primernya atau warna utama, biasanya dipakai sebagai backgroundnya. Kemudian ada 30% ini adalah warna kedua, secondary, biasanya warna terikat 30% buat penekanan. Kemudian ada aksen warna-warna pelengkap gitu. Nanti kita akan praktekkan proses pembuatannya. Di sini kita akan melihat hasil-hasil karya yang terlihat dinamis. Kenapa terlihat dinamis? Karena dia menggunakan yang namanya komposisi seperti ini, teman-teman. Jadi kaidah-kaidah komposisi ini dipakai dalam pembuatan spot grafik ini. Jadi kita bisa bandingkan karya yang dengan menggunakan seperti ini akan terlihat dinamis. Oke. Di sini kita lihat sebagai contoh kenapa terlihat lebih dinamis. Karena dari pemilihan angle-nya kita lihat di sini, saya akan lihat komposisinya. Kalau kita tentukan, dia membentuk arah seperti ini. Oke. Jadi tidak kaku. Kalau biasa kita lurus seperti ini, ya terlihat bakal kaku. Tapi kalau kita buat agak memiring seperti ini akan menjadi efek visual yang lebih dinamis seperti itu. Kemudian focal point sudah jelas mana yang dilihat pertama. Mungkin mata akan membaca ke sini dulu, kemudian dilanjut ke sini, dan ke sini. Oke. Jadi teman-teman tentukan dulu komposisinya mau seperti apa, kemudian cari focal point yang bakal teman-teman tunjukkan pada melihatnya seperti apa. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita lihat area kasar kenapa bisa terlihat lebih dinamis, karena pertama di sini ada focal point di sini. Ini dia nomor 1. Kemudian dia menggunakan komposisi yang berupa simetris seperti ini. Kita garis 9 garis seperti ini, maka kita akan mendapatkan komposisi di sini. Inilah komposisi yang saya tadi bilang. Ini lower object komposisinya dia akan ada di sini, kemudian di sini. Sementara untuk penempatan garis besarnya, ini adalah nomor 2. Jadi kalau kita lihat di sini, urutannya adalah nomor 1, nomor 2. Oke. Kemudian teman-teman juga harus belajar teori komposisi mengenai foreground, background, dan background. Nanti mungkin di next selanjutnya saya akan jelaskan. Kemudian juga sama, kenapa terlihat lebih dinamis? Kita lihat di sini. Karena tadi pergerakannya dibuat secara dinamis komposisinya. Kemudian ini juga kita tarik garis ke sini. Kita akan menemukan komposisi yang seimbang. Oke, seperti ini. Jadi kita akan mata pembaca akan ke arah pertama ke sini. Jadi sebagai desainer kalian harus tahu mana penempatan yang enak gitu.
ini mungkin akan dibaca di ya ke soalnya ini teman-teman juga harus memahami yang namanya prinsip-prinsip grafik desain kayak itu makanan, kemudian rapi urutan gitu, memiliki kesatuan dan sebagainya. Coba teman-teman pahami dulu prinsip-prinsip. Ini juga sama teman-teman, kita bisa lihat di mana ini bisa terbuat dinamis kayak gini. Karena ini sudah kita tadi jelaskan di sini semuanya memakai green. Jadi jika teman-teman lihat di sini focal point-nya agak di sini, oke, pusat. Jadi maka kita akan fokus di sini, kemudian sampingnya adalah sebagai pelengkapnya, oke. Jadi teman-teman bisa pelajari mengenai komposisi, jenis-jenis komposisinya, dan teman-teman terapkan dalam pembuatan karya seni kalian. Ini juga sama, teman-teman bisa lihat di sini, dimana kita bisa melihat sebuah komposisi yang dinamis, 1, 2, 3. Jadi teman-teman buat komposisi semenarik mungkin, biar proses karya kalian tidak monoton. Ini juga sama ya, seperti ini. So, yang udah gue jelasin tadi, komposisi ini bisa dilamar, jadi teman-teman boleh bisa mulai buat komposisi yang sebenarnya mungkin. Sekarang kita akan praktekkan gimana pemilihan warna dalam pembuatan karyanya. Di sini tadi sudah saya jelaskan adalah proses pemilihan warnanya. Kita menggunakan kaidah dari prinsip desain, yaitu 60, 30, dan 10. Oke. Sesungguhnya 60 adalah warna background, warna yang paling menonjol. Sini kita lihat di sini adalah 60%-nya, 30%-nya adalah warna ini, dan 10%-nya adalah warna putih. Jadi ini adalah background, kemudian adalah secondary, dan sebagai warna aksen, warna tambahan. Jadi secara garis besar kita bisa menemukan warna di sini. Warnanya seperti ini. Dua. Yang kita kasih warna putih sebagai warna aksen. Okay? Jadi kalian tidak usah terlalu pusing memikirkan kombinasi warna yang cocok. Teman-teman juga bisa banyak situs-situs yang ngasih informasi mengenai kalau palet yang harmoni. Jadi ini adalah sebuah teknik yang teman-teman bisa gunakan dalam pembuatan karya kalian yang tadinya terlihat monoton menjadi lebih dinamis dan variatif. So, pertemuan kali ini cukupkan sekian saja dari teman-teman yang menggunakan materi ini. Silahkan teman like, kemudian share dengan teman-teman langsung biar karya seni teman-teman semakin menarik, dinamis. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.